Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratil mustaqim wa ila dinihi sabilis sa'adati ila jannatihid daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu likaffatil anam syahadatan tundina min adabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram al-mujahidin al-zahirin amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajar rutin malam Sabtu ba'da Isya Musalla Abdan Syakura Perumahan Citra Indah, bil khusus yang saya hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Musalla, segenap para asatidz, para sesepuh, tokoh agama, juga tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian seiman, seagama, seakidah yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas junjungan kita yang mulia, paduka alam, yang tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam dan sunnah-sunnah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita, para orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, memasuki malam tanggal 25 di bulan Dzulqa'dah 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 Juni 2022 Masehi. Sebagaimana biasa, pengajian kita selalu kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, para sesepuh orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita. Juga sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul kitab dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah,
Semoga kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita oleh Allah selalu diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, untuk menambah amal solih, untuk menambah ibadah kita kepada Allah buat bekal kita nanti hidup di alam akhirat. Dan semoga segala hajat kita, baik hajat yang bersifat duniawi, terlebih-lebih hajat yang bersifat ukhrawi, semoga oleh Allah dikabulkan, urusan kita oleh Allah dilancarkan, dimudahkan, terutama urusan dalam hal pendidikan anak-anak kita sebagai generasi penerus, baik anak-anaknya yang sedang menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren dan ataupun yang sedang menuntut ilmu di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bersifat formal. Semoga anak-anak kita semuanya oleh Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang solih dan solihah, yang beriman, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Yang sedang sakit, baik zahir maupun batin, jasmani maupun rohani, semoga oleh Allah lantas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah dengan barokah Fatihah dan sholawat. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asraqal kaunu ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Bali rabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul ad idhabana biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
Ma'asyiral muslimin, seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi jamaah mushola abadan syakura rahimakumullah wa hadakumullah. Orang yang hatinya benar-benar bertakwa kepada Allah, tentu ia akan istiqomah untuk selalu mengagungkan syiar-syiar agama Allah di muka bumi, seperti yang dilakukan oleh para nabi, oleh para rasul, oleh para sahabat nabi, oleh para ulama salafus salih al-mutaqaddimin, oleh para aulia Allah, oleh para kekasih Allah. Mereka semuanya senantiasa mengagungkan syiar-syiar agama Allah di muka bumi, dan itu menjadi suatu tanda bahwa hati mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu di antara tandanya, cirinya orang yang hatinya benar-benar bertakwa kepada Allah, maka ia akan mengagungkan syiar-syiar agama Allah, suka mengagungkan, suka mensiarkan ajaran Islam, suka mensiarkan agama Allah di muka bumi, baik dalam bentuk meramaikan sholat berjamaah, baik dalam bentuk meramaikan pengajian rutin, baik dalam bentuk dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya, seperti sholat tarawih, sholat idul fitri, idul adha, kemudian penyembelihan hewan kurban, tabligh akbar, dan lain sebagainya, yang keseluruhannya itu adalah merupakan bagian daripada syiar-syiar agama Allah, yang hendaknya syiar-syiar agama Allah tersebut diagungkan oleh seluruh orang-orang yang beriman, yang benar-benar hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang ke-22, yaitu surah Al-Hajj juz 17 ayat 32. Dalam ayat tersebut dengan sangat gamblang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah dalam ayat ini, waman, dan barang siapa yu'azzim, yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar agama Allah di muka bumi, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu timbul dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau hatinya tidak bertakwa kepada Allah, pasti orang tersebut tidak akan mau untuk mengagungkan syiar-syiar agama Allah.
yang hatinya tidak bertakwa kepada Allah, sudah barang tentu ia tidak mau mensiarkan ajaran Islam di muka bumi. Malah justru sebaliknya, mereka ingin memadamkan cahaya Allah di muka bumi, ingin mensirnakan, melenyapkan syiar-syiar agama Allah di muka bumi dengan melakukan berbagai macam cara supaya syiar agama Allah di muka bumi ini sirna, hilang, lenyap, tidak ada. Mereka lakukan dengan berbagai macam cara. Kalau mereka begitu gigih untuk memadamkan syiar-syiar agama Allah yang notabene itu adalah bertentangan dengan perintah Allah, maka tentu kita sebagai orang-orang yang beriman harus lebih gigih daripada mereka untuk mempertahankan syiar-syiar agama Allah, untuk tetap mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Dan mengagungkan syiar-syiar agama Allah itu adalah merupakan manifestasi, merupakan bukti nyata sebagai pembelaan kita terhadap agama kita, yaitu agama Islam, satu-satunya agama yang kita yakini kebenarannya, satu-satunya agama yang kita yakini bahwa Islam adalah merupakan satu-satunya agama yang kelak di hari kiamat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran, juz yang ke-3 kalau tidak salah, ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Ini kata Allah, bukan kata siapa-siapa, bukan kataku, juga bukan katamu, dan bukan kata siapa-siapa. Tapi yang menegaskan ini adalah Allah, sang pencipta seluruh makhluk. Allah tegaskan dalam ayat ini, inna dina, sesungguhnya agama, indallah, di sisi Allah, yang diridhoi oleh Allah, yang akan diterima kelak di hari kiamat oleh Allah, al-Islam, yaitu agama Islam. Awak tolong dicatat nih. Ayatnya berbunyi inna dina indallahil Islam. Pakai Nusantara enggak? Hah? Ayatnya pakai Nusantara enggak? Pernah Bapak baca atau pernah Bapak menemukan di Al-Quran ayat yang berbunyi inna dina indallahil Islam Nusantara? Enggak ada. Enggak boleh tambah-tambah. Menambah ayat Quran, menggunakan Quran itu dosa paling besar, karena sudah berani merubah kalamullah. Para jamaah, nah lebih jelas lagi masih dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 185. Ini lebih jelas lagi. Allah menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah dalam ayat ini, dan barang siapa yang mencari atau yang menganut atau yang memegang atau yang meyakini ghairul Islam, selain Islam, dinan dalam agama. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, barang siapa yang menganut agama selain agama Islam, kata Allah dalam ayat ini, palan yukbala, tulisannya palan yukbala, itu lannya menurut ilmu tata bahasa Arab, lannya lan nafyul istiqbal, di mana lam ini termasuk salah satu dari amil nawasib yang jumlahnya 10, an, lan, kai, lam, kai, dan seterusnya, yang fungsinya menasobkan terhadap fi'il mudhari yang ada di depannya. Yukbala itu fi'il mudhari mabni majhul dumma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Huruf pertamanya didomahkan yu, huruf sebelum akhir yaitu ba dipatahkan jadi yukbala. Itu asalnya yukbalu. Setiap fi'il mudhari mesti dibaca apa? Yukbalu. Kalau mabni ma'lumnya yakbalu, kalau dimajhulkan jadi yukbalu.
seperti yansuru kalau dimajulkan jadi yunsoru, yadribu dimajulkan jadi yudrobu, yaktahu dimajulkan jadi yuktahu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini yukbala itu dibaca nasab mansubun bilan, dinasobkan oleh lan, lannya lan nafyul istiqbal. Wa alamatun nasbihi, ciri nasabnya fathatun jahiratun fi akhirih li'annahu fi'lul mudhari sahihul akhir. Ciri nasabnya huruf terakhir difathahkan karena yuqbala adalah fi'il mudhari sahihul akhir, yakni fi'il mudhari yang huruf akhirnya bukan huruf illat atau bukan huruf penyakit. Nah, jadi asalnya yuqbalu, oleh karena kemasukan lam maka mansubun dinasabkan menjadi palai yuqbala. Itu lannya lan nafyul istiqbal, yakni lan yang menafikan, meniadakan, mentidakadakan untuk zaman selama-lamanya sampai hari kiamat terjadi, tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah diterima. Jadi pala yuqbala kalau diartikan maka sekali-kali selamanya tidak akan diterima. Minhu dari orang tersebut. Apanya? Agamanya. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, kata Allah, pala yuqbala maka sekali-kali selamanya tidak akan diterima. Minhu darinya agamanya. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang yang sangat amat merugi, sangat amat menyesal. Di akhirat nanti dia akan termasuk orang yang celaka, yang oleh Allah akan dijadikan penghuni neraka untuk selama-lamanya. Kalau kita mati tidak membawa iman, mati tidak beragama Islam, mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah min. Makanya dalam Al-Quran masih surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 102, Allah wanti-wanti kepada orang-orang beriman agar orang-orang beriman jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, berarti siapapun yang merasa dirinya beriman, siapapun yang di hatinya masih ada iman, mereka dipanggil oleh Allah dalam ayat ini sebagai bukti bahwa Allah sayang kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi yang disuruh bertakwa kepada Allah adalah orang-orang beriman. Sementara orang-orang kafir mah, kalau boleh pakai mah, sementara orang-orang kafir mah, orang-orang musyrik mah, orang-orang munafik mah, mereka oleh Allah tidak diperintahkan untuk bertakwa. Kenapa? Karena mereka kafir, karena mereka musyrik, karena mereka munafik. Orang munafik itu hakikatnya orang kafir. Mulutnya mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka tidak beriman. Mereka mengaku beriman hanya untuk mengelabui orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Di ujung ayat Allah melarang kepada orang-orang beriman. Apa larangan Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi kalau mau mati silakan, asal dalam keadaan Islam. Artinya jangan mati dalam keadaan kafir.
Jadi di penghujung ayat Allah melarang kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Silakan mati asal dalam keadaan Islam. Jangan mati dalam keadaan kafir. Ini ayat ini kalau ditinjau secara ilmu usul fikih, ayat yang berbunyi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala ini lanya la nahi, la larangan, la yang menunjukkan larangan. Wala tamutuna, dan janganlah, la itu janganlah, tamutuna kalian mati. Jadi kalau ditinjau secara ilmu usul fikih wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, dalam kaidah usul fikih dikatakan an-nahyu bisaikin amrun al-diddihi. Larangan terhadap sesuatu adalah perintah dari lawanannya. Kalau di penghujung surat Ali Imran ayat 102 Allah melarang kita mati kecuali dalam keadaan Islam, itu artinya Allah memerintahkan kepada kita agar kita menjaga keislaman kita jangan sampai rusak, agar kita menjaga keimanan kita, memelihara keimanan kita jangan sampai rusak, jangan sampai lenyap, jangan sampai mati, sudah tidak beragama Islam lagi. Banyak perkara-perkara yang dapat merusak keislaman kita, banyak perkara-perkara yang dapat melenyapkan keimanan kita. Salah satu di antaranya berdasarkan keterangan dari beberapa hadis bahwa perkara-perkara yang dapat melenyapkan keimanan kita adalah melakukan kejoliman kepada orang lain. Kalau kita melakukan kejoliman itu bisa melenyapkan keimanan kita. Apalagi kalau kejoliman itu dilakukan kepada para pewaris para, yaitu para ulama. Apalagi kalau kejoliman itu kita lakukan kepada zuriyah Rasul, kepada keturunan Rasulullah. Pasti orang tersebut matinya kafir, rusak imannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terusin jangan ya? Terusin. Itu pembukaan doang, itu mah anggap aja ngobrol, belum ngaji. Ngaji mah ini baca kitab nih. Para jamaah, jadi kesimpulannya dari mukadimah yang saya sampaikan, setiap kita orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan syiar-syiar agama Allah, untuk mengamalkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam di muka bumi. Ajaran Islam yang telah diajarkan, yang telah dibawa oleh baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi yang akan mengamalkan ajaran Islam kalau bukan orang Islam? Siapa lagi yang akan mempertahankan ajaran Islam kalau bukan orang Islam? Siapa lagi yang akan mengagungkan syiar-syiar agama Islam kalau bukan orang Islam? Sementara mereka musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang yang pahamnya liberal, mereka justru ingin melenyapkan, menghancurkan ajaran Islam. Bahkan mereka ingin membunuh para pejuang Islam. Makanya Islam, kewajiban kita untuk mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Kaliman au mut syahidah. Hidup mulia atau mati hidup mulia, mempertahankan ajaran Islam, memperjuangkan syiar agama Allah, atau mati syahid, mati membela agama Allah, agama Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sebagai mukadimah saja. Insya Allah pada pertemuan malam ini kita akan mencoba melanjutkan kajian ilmu fikih dengan referensi kitab Fathul Mu'in, buah karya Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa bi barakatihi wa bi karamatihi bi anna Allah ta'ala yuridal jati bil jannah, di mana pengarang kitab Fathul ini salah seorang dari murid Syekh
Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Jadi pengarang kitab Fathul Mu'in ini bermadzhab Imam Syafi'i dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Namun materi fikih malam ini sebagai selingan, artinya tidak melanjutkan halaman dari lembaran pelajaran fikih yang sudah dibagikan. Di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 21 diterangkan wasabi'uha sujudu marrotaini kulla rak'atin. Wasabi'uha bermula rukun sholat yang ketujuh, utawi kang kaping pitune saking piro-piro rukun sholat kang 17 iku sujudu marotaini, sujud rong balikan, kulla rakaatin ing saban-saban rakaat. Jadi rukun sholat yang ketujuh adalah melakukan sujud 2 kali pada setiap rakaat di dalam sholat fardu. Kalau umpama sholat subuh 2 rakaat, berarti jumlah sujudnya 4 kali. Zuhur, asor, isya masing-masing 4 rakaat, berarti masing-masing jumlah sujudnya 8 kali. Maghrib 3 rakaat, berarti jumlah sujudnya 6. Berarti jumlah seluruh sujud yang diwajibkan oleh Allah kepada setiap orang Islam yang mukallaf, orang Islam yang sudah balik dan berakal sehat, sehari semalam sebanyak 34 kali. 34 kali itu hitungannya dari 17 rakaat kali 2. Karena setiap rakaat wajib sujudnya 2 kali, nggak boleh sekali. Kalau 1 rakaat sujudnya sekali, itu nggak dihitung 1 rakaat karena sujudnya kurang 1. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi sujud yang hukumnya wajib sebanyak 34 kali sujud yang terkumpul dalam sholat fardu 5 waktu yang berjumlah 17 rakaat. Sedangkan sujud yang hukumnya sunnah, pertama sujud tilawah, sujud ketika kita membaca ayat sajdah. Ayat sajdah itu dalam Al-Quran jumlahnya ada pada 14 tempat. Di antaranya ayat 19 dari surah Al-Alaq, wasjud waqtarib. Itu ayat sajdah. Nah, ketika kita membaca ayat sajdah dan ataupun yang membaca ayat sajdah orang lain, namun kita mendengar bahwa orang lain tersebut membaca ayat sajdah, maka bagi yang membaca ayat sajdah maupun bagi yang mendengar bacaan ayat sajdah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sujud, namanya sujud tilawah. Di dalam sujud bacaannya sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basarahu bihauli wa quwwati tabarakallahu ahsanul khaliqin. Iblis pernah mengatakan, sebenarnya kata iblis, aku juga pernah diperintahkan sujud oleh Tuhanku kepada Nabi Adam, tapi aku membangkangnya. Palianar, maka tempat kembaliku neraka. Jadi iblis juga mengakui bahwa dirinya pernah diperintahkan bersujud oleh Allah, tapi iblis membangkang terhadap perintah Allah tersebut. Maka akhirnya iblis oleh Allah dikutuk, dilaknat menjadi ahli neraka. Kalau iblis masih mending, enggak mau sujudnya ketika disuruh sujud kepada manusia yang bernama Adam. Dan itu sujudnya pun bukan sujud seperti yang kita lakukan di dalam sholat kepada Allah. Sujudnya hanya bi'in hinain, hanya sekedar membukukan badan seperti orang posisi ruku aja.
iblis diusir dari dalam surga dan dikutuk untuk selamanya. Kata Allah, fa innaka rajim, palakanna, sesungguhnya engkau makhluk terkutuk dan tempat kembalimu adalah neraka. Iblis masih mending, dia nggak mau sujud kepada manusia yang bernama Adam. Ini yang lebih parah dari iblis, ngaku Islam, rumahnya dekat masjid, tapi nggak pernah masjid, nggak pernah ke masjid, dan nggak pernah mau sujud kepada Allah. Ini kan lebih parah dari iblis. Iblis kan nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Ini kita ngaku Islam nggak mau sujud kepada Allah yang menciptakan kita. Berarti kita lebih parah dari iblis. Berarti iblis. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang kedua. Nah, sujud tilawah ini bisa dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau sujud yang 34 kali sehari semalam dalam 5 waktu, dalam 17 rakaat, itu sujudnya 2 kali. Tapi kalau sujud tilawah cukup 1 kali. Yang ketiga, sujud syukur. Manakala kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan kita, mendapatkan sesuatu yang menggembirakan kita, kita bersujud kepada Allah, namanya sujud syukur. Misalnya permohonan kita dikabul, atau hajat kita diperkenankan, atau anak kita lulus kuliah, kita bersujud kepada Allah, sujud syukur. Nah, kalau sujud syukur boleh dilakukan, sujud syukur hanya dilakukan di luar sholat. Nggak ada sujud syukur di dalam sholat, di luar sholat. Dan untuk melakukan sujud syukur nggak langsung sujud, duduk dulu, duduk iftiros menghadap kiblat. Setelah posisi kita duduk iftiros menghadap kiblat, duduk iftiros itu duduk seperti tahiyat awal menghadap kiblat, kita niat nawaitu sujudas syukri ilallahi ta'ala, Allahu akbar, aku niat sujud syukur kepada Allah Ta'ala, Allah akbar, Allah maha besar. Baru kita sujud. Di dalam sujud kita baca tasbih al-baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, lalu salam ke kanan dan ke kiri. Nah, itu kaifiat tata cara melakukan sujud syukur, bukan seperti apa yang kita lihat ketika pemain sepak bola di televisi langsung sujud, bukan begitu. Tapi lumayan. Cuma nggak sesuai dengan keterangan. Kadang-kadang kita malah ngikutin yang kayak gitu, kita nggak tahu keterangannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Sujud di dalam sholat pada setiap rakaat sebanyak 2 kali itu termasuk rukun sholat yang ke-7. Berarti sujud 2 kali pada setiap rakaat di dalam sholat itu hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Wajib, karena termasuk rukun sholat yang ke-7. Apabila kita tidak melakukan sujud di dalam sholat, maka sholat kita tidak sah. Atau sujudnya cuma 1 kali dalam 1 rakaat, itu pun sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, berarti otomatis sholatnya juga tidak sah, wajib sholatnya diulangi lagi. Kalau umpama kita lupa, ini saya sujudnya udah 2 kali atau baru 1 kali, nah ternyata 1 kali, berarti sujudnya kurang 1. Nah, maka nanti ditambah rakaatnya, karena kalau dalam 1 rakaat sujudnya cuma 1 kali, itu tidak dihitung 1 rakaat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada keterangan yang mengatakan atimul faraid bin nawafil ay bis sunan. Sempurnakanlah perkara-perkara yang hukumnya wajib dengan cara melakukan perkara-perkara yang hukumnya sunnah. Nah, supaya sujud yang hukumnya wajib yang kita lakukan di dalam sholat supaya sempurna, maka kita harus melakukan perkara-perkara yang disunahkan pada waktu kita melakukan
Sujud supaya apa? Supaya sujudnya sempurna. Kalau kita perhatikan rukun sholat yang 17 gitu, from number 1 sampai tenang bahasa Inggris dah. From number 1 and then number 70. Dari mulai rukun sholat yang ke-1 sampai rukun sholat yang ke-17, kalau kita perhatikan itu masing-masing rukun sholat yang berjumlah 17 perkara itu semuanya masing-masing ada kesunahan-kesunahannya, yang apabila kesunahan-kesunahan tersebut kita kerjakan itu dapat menyempurnakan rukun sholat itu sendiri. Nah, kalau kita dapat melakukan setiap rukun sholat yang berjumlah 17 dengan sempurna, itu menunjukkan sholatnya sempurna. Nah, maka pada malam ini udah jam 9 belum ini? Kalau saya sih ini perasaan baru 1 menit ngaji nih. Kalau saya mah takutnya bapak-bapak kelamaan nih. Kalau saya mah sampai jam 2 oke. Siap tidur. Baik. Maka selanjutnya saya ingin membaca keterangan dalam kitab Fathul Mu'in halaman 21 baris yang ke-9. Baik, saya baca keterangannya. Wa sunna fi sujudi wa anfin bal yata'akkadu li khabarin sahihin wa min sama ukhtira wujubuhu wa yusannu wa rukbataini awalan mutafarriqataini qadra shibrin summa kafayat wa mankibaihi rafi'an diraihi anil ardi wa nasiran asabi'ahu madmumatan lil kiblati summa jabhatihi wa anfihi ma'an wa tafriqu qadamai qadra shibrin wa nasbuhuma muwajjihan asabi'ahuma lil kiblati wa yusannu fathu ainaihi halatas sujud kama qalahu ibnu Abdis Salam wa aqarruhu az-Zakarsiyu wa yukrahu mukhalafatu tartibul majkuri wa adamu wad'il anfi wa qawlu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan fi sujudi lil ittiba'i ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yajidu man marra nadban Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillahi khalaqahu wa sawwara wa saqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwati tabarakallahu ahsanul khaliqin wa yusannu iksaru du'a bihi wa mimma warada bihi Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzubika minka la usisanan alaika anta kama asna'ita ala nafsika Allahumma ighfirli dzambi kullahu dukkahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu qala fi rawdah tatwilu sujud afdalu min tatwil ruku. Nah, ini yang akan kita bahas nih. Ini kira-kira butuh waktu 1 jam nih. Lanjut. Bener nih? Benar. Serius nih? Merdeka. Ikhlas nih. Mau nggak gerutu mah? Allahu Akbar. Baik. Yang tadi dibaca itu isinya menerangkan tentang perkara-perkara yang disunahkan dilakukan pada waktu kita melakukan sujud di dalam sholat, supaya sujud yang kita kerjakan sempurna. Baik. Wasunnah dan disunahkan bisujudi pada waktu bersujud. Wadu anfin meletakkan hidung. Nah, ini yang pertama nih.
Wasunalan den sunataken pis sujudi ikut tetep ing dalam sujud opo watu anpin meletakkan hidung. Bal akan tetapi yata akadu hukumnya sunnah muakkad li khobarin berdasarkan sebuah hadis sahihin yang sahih. Wamin sama dan dari sinilah ukhtiro maka dipilih opo wujubuhu wajibnya meletakkan hidung pada waktu bersujud. Nah ini yang pertama. Jadi sunahnya sujud yang pertama, hidung ini diletakkan pada tempat sujud. Jadi hidung kita nempel pada tempat sujud, pada lantai atau pada sajadah yang ada di atas lantai. Walaupun dalam masalah ini para ulama ahli fikih ikhtilaf, berbeda pendapat. Jumhur ulama fuqaha kebanyakan berpendapat bahwa hidung ini tidak termasuk anggota sujud, sehingga enggak ditempelkan ke tempat sujud pun la ba'sa, enggak apa-apa. Tapi kalau ulama Syafi'iyah, ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i, yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i, itu menempelkan hidung pada tempat sujud atau pada lantai itu hukumnya sunnah muakkad, yakni kesunahan yang sangat dikokohkan dalam agama Islam, yang sangat amat dianjurkan oleh ajaran Islam agar dilakukan. Nah ini pendapat ulama Syafi'iyah. Akan tetapi sebahagian ulama lagi berpendapat bahwa walaupun hidung tidak termasuk anggota sujud yang 7, namun wajib hidung ditempelkan pada tempat sujud. Nah, jadi ada ulama yang mewajibkan pada waktu kita melakukan sujud agar hendaknya hidung nempel atau diletakkan pada tempat sujud. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan wa min sama ukhtira wujubihi. Dan dari sinilah, yakni atas dasar ulama yang berpendapat bahwa meletakkan hidung atau menempelkan hidung pada tempat sujud hukumnya sunnah muakkad, maka ukhtira, maka dipilih opo wujubuhu, wajibnya menempelkan hidung pada tempat sujud. Nah ini yang pertama. Makanya sholatnya jangan pakai masker. Kalau sholat pakai masker itu hidungnya ketutup. Walaupun nempel ke tempat sujud, itu yang nempel bukan hidung, bukan kulit hidung, tapi masker. Gitu. Makruh itu sholat pakai masker. Kadang-kadang kita dibodohi juga mau saja. Yang disunahkan, yang diperintahkan, yang dicontohkan Rasulullah, sholat itu pakai sorban, bukan pakai masker. Ini masker dipakai, sorban kagak. Padahal Rasulullah memerintahkan rakaatani bi imamah afdalu min sab'ina rakaatan bi ghairi imamah. Melakukan sholat 2 rakaat dengan menggunakan sorban itu lebih afdol daripada melakukan sholat 70 rakaat tanpa memakai sorban. Jadi yang disunahkan pakai sorban, coy, bukan pakai masker. Goblok. Lu mau nurut sama Rasulullah, mau nurut sama WHO. Kalau mau nurut sama WHO, nanti di hari kiamat lu minta syafaat sama WHO. Jangan sama Rasulullah. Katanya kita cinta Rasul. Katanya Rasulullah panutan kita, tapi nggak didengar perintahnya. Kita mau aja dibodohin. Gimana sih? Di pura-pura belegu, berapa belegu? Gue jadi kesel. Sampai. Jadi yang disunahkan itu sholat pakai sorban, bukan pakai masker. Lah, coba tanya ke ahli medis lah, ke dokter. Sholat pakai masker itu dampaknya positif negatif. Lah kita menghirup kembali yang sudah keluar dari lambung. Kan udara yang keluar dari hidung itu bersumber dari lambung. Sementara di lambung itu ada makanan-makanan yang
sudah basi, ada kangkung, ada bayam yang udah berhari-hari, udah ada belakangnya, keluar udara, isep lagi ke halaman masker. Itu kan menimbulkan penyakit. Kecuali kalau kita bawa motor, baru pakai masker untuk menghindari debu. Sholat nggak usah pakai masker, pakai sorban. Coba tolong carikan dalam kitab-kitab hadis yang 6. Kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan sebagainya. Ada enggak satu hadis yang menerangkan disunahkan sholat memakai masker? Ada enggak? Tolong carikan hadisnya. Kalau ada, saya bayar 10.000 sini. Kalau mau disunat boleh. Sunat. Kalau disunat. Oh iya. Apa nih? Ke masker sholat haram. Haram. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini kita lagi ngaji ajaran Islam yang harus kita amalkan. Baik para jamaah, kita lanjutkan. Itu yang pertama, disunahkan pada waktu bersujud agar hendaknya menempelkan hidung atau meletakkan hidung pada tempat sujud. Kemudian yang kedua, wayusanu watur rukbataini, wayusanu lan den sunataken opo watur rukbataini, meletakkan lutut loro awalan terlebih dahulu. Mutafariqota ini dengan merenggangkan kedua lutut kodro sibrin, kira-kira ukuran 1 jengkal. Summa kapai, kemudian baru meletakkan kedua telapak tangan hadwa mangkibaihi, yang sejajar dengan kedua bahu, rofi'an dalam keadaan terangkat, jiro'aihi kedua lengannya, anil ardi dari bumi. Nah ini yang kedua. Jadi disunahkan pada waktu kita mau melakukan sujud, itu disunahkannya sama Rasulullah, dicontohkannya sama Rasulullah agar meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, baru meletakkan kedua telapak tangan. Nah, jadi bukan begini, bukan baru lutut, itu terbalik. Jadi kalau mau sujud sunahnya watur rukbataini awalan, meletakkan kedua lutut terlebih dahulu. Summa kapai hadwa mangkibai, baru setelah meletakkan kedua lutut ke tempat sujud, baru meletakkan kedua telapak tangan yang sejajar dengan kedua bahu. Jadi begini, misalnya kodro sibrin, kira-kira 1 jengkal antara lutut kanan dengan lutut kiri, tidak boleh dirapatkan begini. Lagian ribet banget rapat, kayak perawan aja, kayak jande aja. Nanti siapa gobaknya nanti kejepit. Siapa gobaknya kejepit nanti dia larinya ke atas. Jadi disunahkannya terlebih dahulu meletakkan kedua lutut mutafariqota ini, merenggang antara lutut kanan dengan lutut kiri, kodro sibri, kira-kira 1 jengkal. Kira-kira aja, nggak usah dijengkali dulu. Ribet banget, nggak usah dijengkali dulu. Nah, kemudian summa kapai, kemudian barulah meletakkan kedua telapak tangan hadwa mangkibai, sejajar dengan kedua bahu. Nah, kalau bahu adanya di sini, nah sejajar dengan bahu gini. Nah, gini berarti Depan banget, Ustaz. jangan begini. Atau terlalu ke belakang begini. Atau ke samping begini. Jurus macam. Kayak kodok. Jadi sejajar dengan kedua bahu, jadi enak begini. Nah, itu. Kemudian nasiron, asobi'ahu, jari jemarinya dibentangkan ke depan, jangan dibuka begini, dibentangkan ke depan, sehingga ujung-ujung jari semuanya menghadap ke arah kiblat, dan tidak boleh dikepalkan. Kalau dikepalkan begini, berarti yang 4 ujung jarinya, yang 8 kanan kiri, berarti tidak menghadap ke arah kiblat. Yang menghadap ke arah kiblat cuma 2 jempol. Makanya nggak boleh dikepalkan, jadi dibentangkan. Kemudian rofi'an jiro'aihi anil ardi, lengannya terangkat dari tempat sujud. Jadi sikunya nggak nempel ke tempat, nggak begini, enggak, tapi diangkat. Nah gini, bukan begini. Apalagi begini. Apalagi begini. Lu mau sujud ke Allah, ngolor lu. Allah Akbar. Kalau minhum terjun payung
Pak. Hah? Minum begitu payung. Jadi situ langsung. Nah, pada zaman. Nah, itu kesudahan sujud seperti itu. Jadi dilarang kita melakukan sholat menyerupai 3 binatang. Pertama, menyerupai anjing. Anjing kalau depak itu dia begini kalau depak. Nah, begini. Ini kayak anjing nih. Makanya kita nggak boleh sujud begini. Ini kayak anjing. Lihat begini.